Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Resume 5 artikel tentang pembuatan aplikasi startup digital. Presentasi ini merupakan bagian dari mata kuliah digital startup yang membahas bagaimana proses pembuatan aplikasi dapat dilakukan secara terstruktur berdasarkan teori dan literatur ilmiah. Artikel pertama yang saya rangkum adalah The Lean Startup karya Eric Ries. Buku ini sangat berpengaruh dalam dunia startup. Intinya, ketika membangun aplikasi, kita tidak perlu langsung membuat revisi sempurna. Cukup mulai dari minimum viable product atau MVP, yaitu versi paling sederhana dari aplikasi yang sudah bisa diuji ke pengguna. Setelah itu, kita validasi apakah aplikasi tersebut benar-benar dibutuhkan di pasar. Dari hasil umpan balik itulah kita melakukan perbaikan secara berulang. Prinsip ini membantu startup menghemat waktu, tenaga, dan biaya, serta mencegah membuat aplikasi yang tidak relevan. Nah, di artikel kedua adalah Manifesto for Agile Software Development yang diperkenalkan oleh Beck dan rekan-rekan pada tahun 2001. Agile merupakan 4 nilai utama. Pertama, individu dan interaksi lebih penting daripada proses dan alat. Kedua, perangkat lunak yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi panjang. Ketiga, kolaborasi dengan pelanggan lebih penting daripada negosiasi kontrak. Dan terakhir adalah merespon perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana awal. Dalam konteks pembuatan aplikasi, Agile membuat tim startup lebih fleksibel dan cepat beradaptasi dan lebih fokus pada kebutuhan pengguna yang selalu berubah. Artikel ketiga adalah The Startup Owner's Manual karya Steve Blank dan Bob Drove. Buku ini menekankan konsep customer development, artinya startup harus berfokus terlebih dahulu pada siapa pelanggan mereka, apa kebutuhan mereka, dan masalah apa yang ingin diselesaikan. Prosesnya meliputi menemukan pelanggan, memvalidasi, menciptakan, lalu membangun bisnis. Startup yang sukses bukan hanya membangun aplikasi, tetapi juga menemukan model bisnis yang benar. Setelah kebutuhan pelanggan jelas dan terbukti, barulah startup melakukan scale up atau pembesaran bisnis. Artikel keempat adalah Lean Analytics. Buku ini mengajarkan bahwa keputusan dalam startup sebaiknya tidak hanya didasarkan pada insting, melainkan pada data yang valid. Dengan analitik yang tepat, startup dapat menentukan key metric atau indikator kunci yang benar-benar penting. Data inilah startup dapat memutuskan apakah harus melanjutkan, mengubah arah strategi yang disebut pivot, atau bahkan melakukan scale up. Singkatnya, data menjadi kompas yang akan memandu startup menuju arah yang benar. Artikel kelima adalah Continuous Software Engineering oleh Pinsger dan Stoll. Artikel ini membahas bagaimana pengembangan aplikasi modern dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utamanya adalah Continuous Integration and Continuous Delivery, atau sering disingkat CI atau CD. Prinsip ini memungkinkan aplikasi selalu diperbarui dengan cepat melalui otomatisasi, pengujian, dan rilis berkala. Keuntungan metode ini adalah kualitas aplikasi tetap terjaga, bug cepat diperbaiki, dan kebutuhan pasar bisa direspon lebih cepat. Bagi startup, cepat adaptasi seperti ini adalah kunci untuk bertahan pada pasar yang sangat kompetitif. Jadi kesimpulan dari kelima artikel yang telah direview tadi dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan membangun aplikasi startup digital tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknis produk, melainkan juga oleh strategi, proses, serta kesepakatan dalam memahami pasar. 1. Lean Startup menekankan bahwa ide bukanlah segalanya. Validasi melalui MVP dan uji pasar jauh lebih penting untuk menghindari pemborosan waktu, biaya, dan sumber daya. Yang kedua, ada Agile Manifesto mengajarkan bahwa fleksibilitas, kolaborasi tim, dan respon cepat terhadap perubahan menjadi kunci agar aplikasi selalu relevan dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, The Startup Owner's Manual meningkatkan bahwa startup harus memahami pelanggan secara mendalam. Produk yang sukses harus lahir dari solusi yang nyata terhadap masalah yang dialami target pasar. Yang keempat, Lean Analytics menunjukkan bahwa data adalah bahan bakar utama dalam pengambilan keputusan. Dengan metrik yang tepat, startup dapat mengetahui kapan harus bertahan, pivot, atau scale up. Yang kelima ada Continuous Software Engineering menekankan bahwa aplikasi tidak berhenti pada tahap rilis, update berkelanjutan, otomatisasi, pengujian, serta penerapan CI/CD memastikan aplikasi tetap kompetitif. Nah, jadi dengan menggabungkan kelima perspektif ini kita dapat mendapatkan
Gambaran utuh bahwa startup yang sukses adalah startup yang cepat beradaptasi dengan perubahan, fokus pada kebutuhan nyata pelanggan, menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan, menerapkan proses kerja yang efisien, dan berkomitmen pada inovasi serta perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembuatan aplikasi startup digital tidak boleh dianggap sebagai proyek sekali selesai, melainkan sebagai perjalanan jangka panjang yang penuh eksperimen, validasi, pengambilan keputusan berbasis data, serta pembelajaran terus-menerus. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.